Dulu, di tengah belantara sunyi di daerah Genting Apit, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terpencil dari dunia luar. Kepala keluarga itu, Kik Chuan, tinggal bersama istrinya dan putri sematawayangnya, Jerimai. Tempat tinggal mereka jauh dari perkampungan, hanya suara hutan dan angin malam yang menjadi teman. Jerimai tumbuh menjadi gadis muda yang cantik, namun ia sering bermimpi buruk, bayangan hitam besar, mata merah menyala yang mengintainya dari gelap. Ibunya menyuruhnya tidak memikirkan hal-hal aneh, katanya itu hanya mimpi. Tapi Jerimai tahu ada yang salah di hutan itu. Setelah menikah dengan pemuda kampung seberang, hidup Jerimai tampak normal. Namun pada suatu hari, kabar datang bahwa akan ada pertunjukan beripat beregong di kampung Simpang Tiga. Sebuah pertunjukan tradisional yang meriah, tapi konon juga bisa mengundang roh-roh penasaran jika diadakan pada malam bulan mati. Kik Chuan memutuskan mereka akan menonton bersama. Tapi karena jarak yang jauh, ia menyuruh istri, Jerimai, dan menantunya berangkat lebih awal, sementara ia menyusul setelah menyelesaikan pekerjaan. Saat hendak berangkat, Jerimai belum selesai berdandan. Ia berkata akan menyusul dengan cepat. Ibu dan suaminya pun pergi lebih dulu. Jerimai, yang mengenakan selendang merah kesayangannya, akhirnya berangkat sendirian. Menyusuri hutan yang mulai gelap. Kabut tipis turun perlahan. Suara-suara hutan berubah menjadi bisikan. Angin malam membawa aroma busuk seperti daging membusuk. Ia memanggil ibunya, memanggil suaminya, tapi tak ada jawaban. Di tengah kabut, terdengar langkah berat di belakangnya. Ketika menoleh, tampak sesosok makhluk, seekor babi hutan raksasa, berdiri tegak seperti manusia, matanya merah, dan gigi mencuat dari moncongnya. Itu adalah Limpai. Jerimai menjerit dan berlari, namun tanah seperti menelannya, ia terperosok ke akar-akar besar yang seakan menjulur untuk menahannya. Limpai mendekat, suara naasnya seperti dengusan kematian. Lalu semuanya menjadi gelap. Hanya selendang merah dan sepotong jari yang tertinggal di tanah yang basah. Sementara itu, malam semakin larut. Kik Chuan pun berangkat, menyalakan obor dan berjalan seorang diri. Ketika ia melewati tengah hutan, angin mati mendadak. Suara jangkrik pun berhenti. Di sana, di antara akar pohon tua, ia melihat selendang merah Jerimai dan sesuatu yang seperti jari manusia. Hatinya dicekam ketakutan. Ia berlari menuju kampung Simpang Tiga. Di tengah keramaian, ia menemukan istri dan menantunya. Tapi tidak ada Jerimai. Saat ia menunjukkan selendang dan jari itu, wajah istrinya pucat seketika. Tapi Jerimai katanya berangkat bersama Mus. Gumamnya, mereka bertiga segera memutuskan untuk pulang dan mencari tahu apa yang terjadi. Dalam perjalanan pulang, hutan terasa berbeda. Lebih gelap, obor yang mereka bawa tiba-tiba padam tertiup angin, yang aneh tidak terasa seperti angin biasa. Suara tawa perempuan menggema lalu berganti menjadi tangisan. Ketika sampai di titik tempat Kik Chuan menemukan selendang Jerimai, hutan tampak berubah. Kabut menyelimuti, dan suara langkah mulai mengelilingi mereka. Istri Kik Chuan menjerit melihat Jerimai berdiri di antara pepohonan, mengenakan selendangnya, tersenyum tapi wajahnya sudah tak utuh, penuh luka dan darah mengering. Tangannya terjulur, jari-jarinya tidak utuh lagi. Limpai, dia belum selesai, bisik Jerimai dengan suara bukan miliknya. Tiba-tiba, jerit kesakitan menggema. Kik Chuan menoleh, istrinya lenyap. Menantunya jatuh ke tanah, tubuhnya terguncang ketakutan. Dari balik kabut, muncul Limpai lebih besar,
lebih menyeramkan, tubuhnya setengah manusia, setengah binatang babi hutan, dengan tanduk membara. Beberapa hari kemudian, warga kampung menemukan Kik Cuan berjalan sendirian di hutan, matanya kosong, terus memanggil nama Jerimai. Ia tak bisa lagi berbicara, hanya memeluk selendang merah yang sudah compang-camping dan di tangannya tergenggam erat sebuah jari manusia yang membiru. Orang-orang berkata, genting Apit kini dikutuk, dan siapapun yang melintasi hutan itu saat bulan mati akan bertemu Limpai. Dan mungkin Jerimai yang masih mencari tubuhnya yang belum lengkap. Sementara Kik Cuang menaruh dendam pada Limpai.